Untuk membahas terkait pengakuan ex-wakil kepala BGN Sony Sonjaya terkait adanya nama-nama besar di balik dugaan penyimpangan tata kelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG dalam program Makan Bergizi Gratis, kita akan berbincang dengan Krisna Murty, kuasa hukum Sony Sonjaya, dan juga Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi. Dia tarik saya, dia bilang katanya, Kris, saya mau GC, kan gitu loh. Saya bilang, loh, abang mau GC, apa yang bisa di-GC-kan gitu loh. Lalu kemudian dia bilang bahwa narasi yang berkembang di luar itu lebih banyak seolah-olah saya menjual titik-titik SPPG ini. Kemudian saya dianggap kan bahwa saya membuat yayasan-yayasan, semua dari saya gitu loh. Jadi nggak pernah saya membuat yayasan atau mengarahkan. Oke, kalau abang mau GC artinya apa? Semua dalam tekanan saya itu diatensi. Lebih banyak titik-titik itu saya diatensi, sehingga saya berikanlah titik-titik itu. Oke, saya bilang ya atensi abang itu siapa? Ada eksekutif, ya kan, lalu ada legislatif. Coba, ya kan saya bilang, abang sebutkan saja nama-namanya. Nanti biar kita sampaikan kepada penyidik. Coba abang tulis dulu aja di kertas. Saya pengen melihat nama-nama ini. Ya dia tulislah. Ada sekitar 26 nama yang dia tulis. Yang dia tulis kan berkaitan tentang itu. Artinya bahwa misalkan saya memberikan dapur ke mereka, Kris, artinya berapa? Ya, anggap misalkan 1.000 saya kasih ya kan, titik dapur ke mereka. Lalu yang dibangun kan kelihatan dari grafik saya lihat, saya bisa lihat, oh baru 50 atau baru 100, 900-nya kemana? Kalau itu 900-nya dijual, masa dibilang Sony yang jual? Nah inilah katanya yang saya nggak terima. Nah, itulah jadinya dia mau melakukan sisi seperti itu, Mas. Oke, jadi karena merasa ada nama-nama besar ini, apakah kemudian membuat klien Anda merasa katakanlah seperti dikorbankan begitu dalam kasus ini? Iya, jadi dia bawa, artinya bawa, masa melekat ke saya, oh saya kasih 500 dapur, kata dia. Lalu kemudian yang baru dibangun 200, kata dia. Kan kelihatan, saya bisa lihat kok. Kan yang baru dibangun 200. Lalu kemudian 300-nya, kan masih dalam proses persiapan, yang masih belum dibangun. Tiba-tiba mereka alihkan, kan saya nggak tahu mereka alihkan. Nah, lalu mereka jual belikan itu titiknya di luar yang 300. Masa dibilang itu katanya Sony yang jual gitu loh. Artinya bahwa mereka setelah dikasih yang dibangun berapa, yang ditransaksikan berapa, jangan dianggap bahwa Sony yang jual. Beliau katakan begitu, Mas. Baik, kalau begitu. Saya beralih ke Mas Wana sekarang. Kita sudah mendengar tadi cerita dari Mas Krisna soal apa yang kemudian menjadi, katakanlah, pengakuannya Sony untuk sementara ini. Kalau Anda melihatnya, analisanya seperti apa? Ya, terima kasih banyak, Mas Den. Tentu upaya untuk mengajukan justice kolaborator itu merupakan hak setiap warga negara begitu ya, yang mana perlu kita apresiasi karena itu pun juga masuk di dalam kerangka aturan hukum yang ada di Indonesia. Misalkan kalau dalam konteks surat edaran Mahkamah Agung nomor 4 tahun 2011 itu telah dijelaskan apa saja syarat-syarat untuk menjadi justice kolaborator. Paling tidak ada 3 syarat kumulatif yang harus terpenuhi di dalam konteks untuk bisa menjadi justice kolaborator. Pertama adalah merupakan salah satu pelaku. Lalu kemudian yang kedua adalah mengakui kejahatan yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah yang paling penting dan paling utama, terduga atau tersangka itu bukan pelaku utama. Nah ini yang perlu kita dudukkan secara bersama. Pertanyaannya adalah apakah benar Pak SS ini bukan merupakan pelaku utama? Kalau dilihat dari konstruksi hukum yang sedang ditangani oleh Kejaksaan Agung, ini kan sebenarnya bukan hanya persoalan pada titik saja begitu ya, tapi kemudian ada juga dimensi lain yang mana terkait dengan pengadaan barang dan jasa. Yang penting untuk dicari tahu dan digali lebih lanjut oleh kejaksaan adalah apakah pengajuan Pak SS sebagai justice kolaborator ini merupakan kaitan atau dimensi terkait dengan jual beli titik atau pengadaan barang dan jasa begitu. Dan ini yang rasanya juga penting, dorongan ICW itu adalah bisa jadi ketiga orang tersangka yang sudah ditetapkan oleh kejaksaan ini dapat berkembang. Mengapa kami bisa berasumsi semacam itu? Pertama, saya ingin memberikan sedikit hasil riset yang ICW sampaikan begitu November 2025 lalu bahwa terdapat dugaan afiliasi kepada partai politik tertentu begitu dan juga ke birokrat. Itu yang pertama.
dalam konteks jual beli titik. Tapi kemudian yang kedua terkait dengan pengadaan barang dan jasa adalah kita sampai saat ini belum mengetahui siapa pihak swasta yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai tersangka. Kalau kemarin Kejaksaan Agung bilang bahwa pengadaan-pengadaan yang bersama yang patut diduga bersalah itu terkait salah satunya adalah pembelian motor gitu ya, motor listrik. Nah, pertanyaannya adalah apakah para pihak tersebut, direkturnya, komisarisnya itu juga dipanggil atau bahkan PPK-nya yang ada di BGN begitu ya. Sehingga hal ini tidak hanya berfokus pada korupsi yang hanya ditangani atau yang terjadi oleh pimpinannya, tapi juga kita ingin melihat sampai sejauh mana Kejaksaan Agung membongkar korupsi yang sistemik, bukan hanya pimpinannya saja yang bermain, tapi juga kemudian bawahan-bawahannya begitu, Mas. Baik, kalau begitu saya kembali ke Mas Krisna. Tadi Mas Wana menyebut salah satu poinnya adalah bukan pelaku utama begitu. Sementara ini kasusnya ada beberapa, tidak hanya soal titik jual beli titik SPPG, tapi juga ada beberapa case yang lain. Seberapa optimistis Anda kemudian bisa meloloskan permintaan justice collaborator ini? Kemarin itu ada beberapa pertanyaan yang akan diajukan oleh jaksa. Saya sempat tanya kepada penyidik, saya tanya di ruang bang, ini sekitar ada berapa pertanyaan? Mereka bilang sekitar ada 100 lebih pertanyaan. Kemarin kita baru masuk tahap pemeriksaan mungkin sekitar 11 atau 12 pertanyaan. Masih dalam sekitar tupoksi. Nah, lalu kemudian setelah Pak Soni lelah, Pak Soni bilang minta dilanjutkan minggu depan, ada kalimat dari Pak Soni, nanti kalau setelah selesai daripada tupoksi, saya akan buka juga, akan justice juga terhadap pengadaan. Yang saya tahu, kan Pak Soni bilang, terkait pengadaan motor dan pengadaan IT, kata dia gitu, terkait pengadaan motor dan pengadaan IT. Tapi pengadaan yang lain dia tidak tahu dan dia akan buka dengan itu. Dia bilang dia akan buka semuanya terkait menyangkut masalah pengadaan. Saya nih mantan penyidik, dia cerita gitu kan. Saya mantan penyidik, ya kan. Saya nih mantan penyidik Tipikor. Mana ada katanya IT seperti total loss atau apa bahasanya gitulah. Ya nanti kita buka lah nantilah di penyidikan yang akan datang minggu depan saya akan buka terkait menyangkut masalah pengadaan. Itu yang dikatakan oleh Pak Soni. Dan ini yang saya sebutkan nama-nama ini baru sebagian, dia bilang. Belum lagi ya kan yang dari Pak Kabadan datang ke ruangan saya. Lalu dia bilang, Pak Soni, ini ada titipan, ya kan ini atas nama ini ya. Ya, saya mana bisa punya kuasa, ya kan menolak hal-hal itu. Ya kan belum dirinci yang dari Kabadan sendiri berapa banyaknya. Itu baru sebagian dia bilang begitu kemarin. Oke, jadi karena memang baru sebagian dan nanti ini rencananya akan diungkap ketika jaksa menanyakan lebih detail begitu apa yang sebetulnya terjadi dengan kasus yang sedang didalami. Kalau begitu Mas Wana, seberapa optimistis juga Anda kemudian melihat bahwa kejaksaan ini bisa membongkar lebih dalam lagi terkait kasus ini dan juga menyentuh ataupun mengungkap nama-nama besar yang tadi rencananya akan disodorkan oleh salah satu tersangka ini, Pak Soni Sonjaya? Ya, Mas Dev, kalau bicara tentang optimis, tentu kita perlu untuk optimis begitu ya, sampai sejauh mana Kejaksaan Agung ini membongkar. Tapi kalau kita lihat dari beberapa hari terakhir, begitu paling tidak sejak hari Kamis atau Jumat, itu belum ada titik terang Kejaksaan Agung itu juga menyasar para pihak yang dari unsur swasta terkait dengan pengadaan gitu ya, bukan hanya pengadaan tapi juga SPPG, pemilik yayasan. Kenapa ini juga penting? Karena tadi seperti yang Pak Trisna sampaikan, jangan-jangan pemilik yayasan tersebut atau pemilik perusahaan tersebut ini juga memiliki afiliasi dengan partai politik, pejabat tertentu dan lain sebagainya, yang mana bagi kami itu juga penting untuk dibongkar oleh Kejaksaan Agung. Jadi Kejaksaan Agung jangan hanya menganalisasi kepada 3 orang ini saja begitu, dan apakah prosesnya akan sangat panjang, rasanya demikian begitu. Tapi bagi kami dengan sumber daya yang dimiliki oleh kejaksaan rasanya tidak sulit begitu ya untuk menggali informasi di lapangan atau juga melakukan investigasi lanjutan begitu. Jadi harapan kami adalah jangan hanya berhenti kepada 3 orang ini saja, tapi juga kemudian perlu membongkar korupsi yang sistemik yang kami duga itu juga berkaitan dengan relasi politik atau ada menyinggung atau berdimensi kekuasaan di dalamnya begitu ya.
Dan ketika Pak SS mengajukan sebagai JC, ini pun juga perlu kita anggap sebagai hal yang cukup penting untuk membongkar kasus ini begitu. Bahwa kemudian nanti perlu ada asesmen dari kejaksaan untuk menilai apakah layak menjadi JC karena tadi salah satu syaratnya adalah adalah bukan pelaku utama. Tapi bagi kami upaya untuk mengajukan diri sebagai JC tentu dengan penuh pertimbangan karena banyak potensi yang akan dihadapi begitu ya, salah satunya teror, intimidasi dan lain-lain. Tapi poin kami adalah ketika menjadi JC rasanya jangan juga hanya setengah-setengah, tapi juga bongkarlah seluruh sistem yang selama ini bekerja begitu sejak 2025 lalu, sehingga tadi jangan sampai terkesan menjadi JC ini hanya untuk cherry picking, melihat siapa saja yang berpotensi untuk diberikan kesaksiannya begitu ya. Itu Mas Dev. Baik, kalau begitu saya kembali ke Mas Krisna sekarang. Ada banyak sekali informasi yang beredar di luar begitu ya, yang kemudian coba untuk katakanlah di counter begitu oleh Pak Sony. Salah satu informasi yang juga banyak beredar itu adalah ketika keluarganya Pak Sony ini juga banyak terlibat dalam penentuan titik-titik SPPG atau pendirian SPPG. Apapun itu, apa yang kemudian diceritakan oleh klien Anda terkait hal ini? Dia nggak ada cerita ke arah situ. Dan saya juga tidak bertanya Mas ke arah situ. Dia cuma bilang bahwa untuk keluarga minta tolong perlindungan karena saya mau menjadi GC, tolong sampaikan kepada istri dan anak-anak saya, kan sebisa mungkin minta dilibatkan LPSK untuk keluarga saya gitu loh. Makanya kami juga sedang koordinasi dengan LPSK dan sedang menyusun surat kita untuk ke LPSK gitu loh Mas. Baik, jadi fokusnya adalah kemudian untuk melindungi keluarga begitu ya, karena sementara ini memang tidak ada pernyataan dari klien Anda bahwa memang keluarga ini terlibat, hanya dia saja begitu yang sementara ini tersangkut dalam kasus ini. Iya betul begitu Mas. Baik, Mas Krisna, ini kan kasusnya ada beberapa begitu. Kalau paling tidak untuk sementara ini ya, kita tidak tahu nanti akan seperti apa kemudian penyelidikan ini akan berkembang begitu. Tapi dari beberapa case ini, mana part yang menurut klien Anda Pak Sony terlibat aktif, mana yang menurut klien Anda hanya mengikuti arahan dari pihak lain, katakanlah atasan atau mungkin dipengaruhi oleh pihak-pihak swasta misalnya? Mas Krisna? Baik, sembari kita menunggu koneksi kembali dengan Mas Krisna, saya kembali lagi ke Mas Wana. Jadi kalau kita melihat dengan apa yang sudah diungkapkan paling tidak sejauh ini oleh Mas Krisna juga tadi begitu ya dalam perbincangan ini, kira-kira akan butuh waktu berapa lama untuk kemudian kita bisa melihat Kejaksaan Agung bisa mengungkap ini setidaknya sampai berkasnya lengkap dan akhirnya bisa disidangkan begitu? Ya tentu ICW tidak memiliki basis berapa lama begitu Mas ya, waktu yang diperlukan. Tapi poinnya adalah yang penting untuk digali secara teliti dan cukup ketat oleh kejaksaan nantinya adalah mengenai, ini kan ada dua perkara yang juga perlu dipisahkan. Testimoni yang disampaikan oleh Pak SS begitu sebagai tersangka adalah dia menjadi justice kolaborator itu pada perkara yang mana? Apakah perkara jual beli atau perkara pengadaan barangnya begitu? Sehingga ketika nanti kejaksaan menilai, maka tidak akan ada bias begitu dalam proses pengambilan keputusan. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, misalkan kami pun juga mendapat kabar ada informasi yang beredar bahwa PSS itu melalui keluarganya itu memiliki dapur begitu yang mana potensi konflik kepentingannya sangat besar. Nah, pertanyaan sederhananya adalah apakah ketika PSS ini mengajukan diri sebagai JC terkait dengan pemilihan SPPG ini jual beli titik, apakah itu bukan dikategorikan sebagai pelaku utama gitu. Jadi ini tantangan yang harus dipecahkan oleh Kejaksaan Agung begitu. Jadi jangan sampai Kejaksaan Agung memberikan JC ini dengan mudah tanpa adanya analisis yang mendalam begitu, terutama dalam kaitannya perkara mana sebenarnya yang ingin diajukan oleh Pak SS sebagai justice kolaborator.
Baik, kalau begitu. Mas Wana, terakhir karena sepertinya Mas Krisna juga ada kesulitan koneksi begitu ya untuk bergabung kembali dengan kita. Apa yang kemudian jadi harapan ICW begitu setelah ketiga mantan pimpinan BGN ini jadi tersangka dan ditahan untuk kasus ini? Ya tentunya pertama Kejaksaan Agung jangan hanya berhenti pada 3 orang ini saja, gitu. Karena potensi para pihak yang patut diduga terlibat itu rasanya sangat banyak begitu ya. Dan tentu akan melibatkan, mungkin berpotensi akan melibatkan afiliasi-afiliasi politik. Itu yang pertama. Lalu kemudian yang kedua, di dalam konteks pengungkapan perkara korupsi, rasanya kalau seandainya Pak SS yang berani untuk menjadi justice kolaborator, kenapa 2 orang lainnya ini tidak melakukan hal yang serupa? Paling tidak memberikan kesaksian untuk membongkar siapa saja yang patut diduga terlibat di dalam kasus ini, begitu. Karena prinsipnya adalah ini tidak dapat dibongkar ketika tidak ada orang yang membocorkan begitu, atau ada orang yang menyanyi. Yang harapannya adalah 3 orang ini nanti dapat bersaksi begitu untuk membongkar siapa saja para pihak yang nantinya ini juga tidak hanya berhenti pada kesaksian begitu, tapi Kejaksaan Agung ketika sudah mendengarkan atau mendapatkan kesaksian dari para pihak, itu pun juga menindaklanjutinya untuk memanggil para pihak yang disebutkan tadi begitu. Karena kami mengkhawatirkan ya informasi yang disampaikan oleh justice kolaborator ini hanya berhenti, tidak dilanjutkan ke upaya-upaya lainnya begitu, Mas Dev. Baik, jadi tidak hanya kesaksian, tidak hanya menerima informasi, tapi kemudian pembuktian atas informasi yang diterima oleh pihak Kejaksaan Agung. Itu yang dinantikan kalau begitu ya. Baik, kalau begitu terima kasih banyak Mas Wana Alamsyah, Kepala Divisi Hukum dan Investigasi ICW telah bergabung bersama kami di Berita 1 Sore. Sebelumnya juga ada Krisna Murti, kuasa hukum dari Sony Sonjaya, sudah memberikan informasi kepada kami untuk sore hari ini. Selamat kembali beraktivitas. Selamat sore, Mas.